Ya, dia memang seorang jenius, tetapi dia tidak selalu menjadi jenius. Penulis biografinya, Paul Israel, setelah meneliti secara hati-hati seluruh informasi yang tersedia, menganggap dia kurang lebih sama dengan pemuda pada zaman dan tempatnya. Tom muda disibukkan dengan berbagai eksperimen dan barang-barang mekanik, atau mungkin lebih bersemangat daripada sebagian besar pemuda. Tetapi mesin dan teknologi sudah menjadi bagian dari pengalaman hidup sehari-hari. Anak muda di Midwestern City itu, yang akhirnya membedakan Tom adalah mindset dan semangatnya. Dia tidak pernah berhenti menjadi pemuda yang selalu ingin tahu, pemuda yang senang bekerja mencari tantangan-tantangan baru. Lama setelah pemuda-pemuda lain memulai perannya di masyarakat, Tom melakukan perjalanan dari kota-kota untuk mempelajari segala hal yang dapat dipelajari tentang telegrafi atau sistem komunikasi dengan menggunakan telegram. Dia berhasil menjadi ahli telegrafi dengan belajar mandiri dan penelitian tanpa henti, dan kemudian karena banyak mengalami kekecewaan dengan istri-istrinya, cintanya yang mendalam tersisa untuk peningkatan diri dan penemuan, tetapi hanya di bidangnya. Ada banyak sekali mitos tentang kemampuan dan pencapaian, utamanya tentang pribadi penyendiri yang cemerlang dan secara tiba-tiba menghasilkan hal-hal menakjubkan. Ketahuilah bahwa karya terbesar Darwin, The Origin of Species, membutuhkan kerjasama kelompok selama bertahun-tahun di bidang tersebut. Ratusan diskusi dengan para kolega dan penasihat, beberapa draft pendahuluan, dan pengabdian separuh hidupnya sebelum akhirnya mencapai hasilnya. Mozart bekerja lebih dari 10 tahun hingga akhirnya menghasilkan karya-karya yang kita kagumi sekarang. Sebelumnya komposisi-komposisinya tidak seorisinal dan semenarik yang kita dengar. Bahkan komposisi-komposisi tersebut seringkali merupakan gabungan dari berbagai bagian komposisi yang diambil dari komponis lain. Bab ini membicarakan perihal kandungan yang sesungguhnya dari sebuah pencapaian atau prestasi. Bab ini mengungkapkan mengapa sebagian orang mencapai hasil yang kurang dari harapan, sementara sebagian lainnya mencapai hasil yang lebih. Mindset dan prestasi sekolah. Mari berpaling dari ranah langit Mozart dan Darwin, seraya kembali ke bumi untuk mengetahui bagaimana mindset membuahkan prestasi dalam kehidupan nyata. Sungguh menyenangkan mengetahui seorang siswa yang besar dengan mindset tumbuh ternyata lebih berpengaruh terhadap diri saya dibandingkan dengan seluruh kisah tentang kehidupan Mozart dan Darwin. Mungkin karena ini lebih menyangkut Anda dan saya, tentang apa yang terjadi pada kita dan mengapa kita berada di tempat ini sekarang. Juga tentang anak-anak dan potensi mereka. Kembali ke bumi, kami mengukur mindset siswa ketika mengalami peralihan ke sekolah menengah pertama atau SMP. Apakah mereka percaya bahwa intelijensi mereka bersifat tetap atau sesuatu yang dapat mereka kembangkan? Kemudian kami mencermati mereka selama 2 tahun berikutnya. Peralihan ke SMP merupakan saat yang penuh tantangan berat bagi banyak siswa. Tugas lebih sulit dan penilaian semakin berat. Proses pengajaran pun tidak lagi disesuaikan dengan selera pribadi. Dan semua ini terjadi ketika para siswa tersebut harus menghadapi perubahan tubuh dan peran mereka sebagai remaja baru. Nilai-nilai merosot, tetapi nilai setiap orang tidak mengalami kemerosotan yang sama. Tidak, dalam penelitian kami hanya siswa-siswa bermindset tetaplah yang menunjukkan kemerosotan tersebut. Mereka menunjukkan nilai yang merosot drastis, pelan tapi pasti. Mereka terus memburuk selama 2 tahun. Sementara siswa bermindset tumbuh menunjukkan peningkatan nilai selama 2 tahun itu. Ketika kedua kelompok tersebut memasuki SMP, catatan masa lalu mereka tidak dapat dibedakan. Ya, di lingkungan sekolah dasar yang lebih menyenangkan, mereka mendapatkan peningkatan yang sama dan pencapaian nilai ujian yang sama. Namun, ketika menghadapi tantangan di SMP, mereka jadi berbeda.
Beginilah cara para siswa bermindset tetap menjelaskan nilai mereka yang buruk. Banyak yang menyalahkan kemampuan mereka sendiri. Aku orang yang paling bodoh atau matematikaku sangat buruk. Dan banyak pula yang menutupi perasaan ini dengan menyalahkan orang lain. Guru matematika kami tidak becus mengajar dan guru bahasa Inggris kami hanya suka berdandan. Karena gurunya menjatuhkan mental analisis yang menarik atas persoalan ini, nyaris tidak mungkin memberikan jalan menuju kesuksesan pada masa depan. Dengan ancaman kegagalan, siswa bermindset tumbuh justru mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk belajar. Mereka mengungkapkan kepada kami bahwa kadang-kadang mereka merasa kewalahan, tetapi mereka menanggapinya dengan menggali dan melakukan apa yang harus dilakukan. Mereka seperti Josh Danzig. Siapa dia? Josh Danzig adalah mahasiswa pasca sarjana matematika di Berkeley. Suatu hari seperti biasa dia terlambat mengikuti kelas matematikanya dan segera menyalin 2 soal untuk pekerjaan rumah dari papan tulis. Ketika kemudian dia mulai mengerjakan kedua soal tersebut, menurutnya kedua soal itu sangat sulit. Dia bekerja keras selama beberapa hari untuk mengutak-ngatik dan menyelesaikannya. Kedua soal itu kemudian tidak lagi menjadi pekerjaan rumah, tetapi 2 soal matematika terkenal yang sangat tidak pernah terpecahkan sebelumnya. Sindrom sedikit kerja. Ketika menghadapi transaksi yang sulit, siswa kami yang memiliki mindset tetap menganggapnya sebagai ancaman. Transisi tersebut mengancam dan mengungkapkan kekurangan-kekurangan mereka dan mengubah mereka dari pemenang menjadi penyundang. Bahkan dalam mindset tetap, masa remaja atau adolescensi kerap dianggap sebagai sebuah ujian besar. Apakah aku cerdas atau bodoh? Apakah aku menarik atau jelek? Apakah aku keren atau culun? Apakah aku seorang pemenang atau pecundang? Dan dalam mindset tetap, sekali jadi pecundang akan tetap jadi penyundang. Tidak mengherankan jika banyak remaja mengerahkan segenap kemampuan mereka bukan untuk belajar, melainkan untuk melindungi ego mereka. Dan salah satu cara yang paling sering mereka lakukan atau sering memberikan gambaran negatif tentang guru mereka adalah tidak mencoba. Ini menjadi ketika sebagian siswa yang paling cerdas seperti Nadja Salerno, Sonnenberg berhenti berkaya. Bahkan siswa bermindset tetap mengatakan bahwa tujuan utama mereka di sekolah, di samping agar terlihat cerdas, adalah berusaha sedikit sekali. Mereka 100% sepakat dengan pernyataan-pernyataan semacam ini. Di sekolah tujuan utama saya adalah melakukan segalanya semudah-mudahnya. Jadi saya tidak harus bekerja sangat keras. Sindrom sedikit kerja atau low effort syndrome ini sering dipandang sebagai cara para remaja untuk menegaskan kemandirian mereka dari orang-orang dewasa. Namun cara ini juga digunakan oleh siswa-siswa bermindset tetap untuk melindungi diri. Mereka memandang orang-orang dewasa senang mengatakan, "Sekarang kami akan mengukur kemampuanmu dan melihat apa yang sudah kamu dapatkan." Dan mereka menjawab, "Tidak akan." Seorang pendidik hebat, John Hall, mengatakan bahwa istilah permainan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia ketika orang lain menilai mereka. Siswa terburuk yang kami miliki, siswa terburuk yang pernah saya jumpai adalah yang dalam kehidupannya di luar kelas sama dewasa, terpelajar dan menariknya dengan orang-orang yang ada di sekolah. Apa yang salah? Pada suatu masa dalam perjalanan hidup, intelijensinya putus dari proses pembelajaran. Bagi siswa bermindset tumbuh tidak benar jika mereka berhenti mencoba. Bagi mereka, masa remaja adalah periode yang penuh kesempatan, saat untuk mempelajari hal-hal baru, saat untuk mengetahui apa yang mereka sukai dan apa cita-cita mereka di masa depan. Nanti saya akan menjelaskan proyek di mana kami mengajari siswa SMP tentang mindset tumbuh. Saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana mempelajari mindset ini dapat mendorong
usaha mereka. Suatu hari kami memperkenalkan mindset tumbuh kepada sekelompok siswa baru. Tiba-tiba Jimmy, anak yang paling ogah-ogahan, tampak berkaca-kaca dan mengatakan, "Maksud Anda seharusnya saya tidak bodoh." Sejak hari itu dia mulai berusaha. Dia mulai tidur larut malam untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang selama ini diabaikannya. Dia tidak menunda-nunda tugas sehingga bisa mendapatkan umpan balik dan memperbaikinya. Dan sekarang percaya bahwa bekerja keras bukanlah sesuatu yang membuatnya rapuh, melainkan membuatnya lebih cerdas. Menemukan otak Anda. Baru-baru ini saya membaca tulisan prosa yang dibuat seorang teman. Isinya mengingatkan saya tentang Jimmy dan usahanya yang tidak kenal salah. Guru kelas 2 tahun saya, Nyonya Bir, menyuruh setiap siswa menggambar seekor kuda, lalu meletakkan seluruh kuda berjajar di atas papan tulis. Kemudian dia menempatkan pesan mindset tumbuh. Kudamu sama tepatnya dengan otakmu. Setiap kali kamu mempelajari sesuatu, kudamu akan bergerak maju. Teman saya sebelumnya tidak yakin tentang hal otak tersebut. Ayahnya selalu mengatakan kepadanya, "Kamu terlalu besar mulut, tetapi otakmu terlalu kecil." Selain itu, kudanya tampak hanya duduk di garis setat, sementara otak orang lain sudah berpacu mengikuti proses pembelajaran, utamanya untuk Hank dan Billy, si jenius di kelas itu yang kudanya melompat melewati kuda siapapun. Tetapi teman saya terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan. Dia membaca komik bersama ibunya dan terus menambah angka ketika bermain kartu remi bersama neneknya. Dan segera kuda jantanku yang licin melompat laksana Whitlerway, dan tak seorang pun yang akan menghentikan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, lalu melaju melampaui yang lain satu demi satu di penghujung musim semi. Kuda Hank dan Billy memimpin hanya dalam beberapa ujian pengurangan, tapi ketika bel pulang sekolah berbunyi, kudaku menang dengan jarak yang sangat tipis. Aku pun sadar bahwa aku punya otak, aku punya kuda untuk membuktikannya. Tentu saja belajar tidak seperti sama persis dengan sebuah perlombaan, tetapi perlombaan ini dapat membantu teman saya menemukan otaknya dan menghubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Transisi perkuliahan. Transisi lain berarti krisis lain pula. Bangku kuliah merupakan saat ketika semua siswa pandai di sekolah menengah atas atau SMA dikumpulkan bersama seperti para mahasiswa pasca sarjana kami kemarin. Mereka adalah raja, tetapi siapakah mereka sekarang? Tak ada yang lebih jelas daripada kecemasan akan turunnya peringkat di kelas-kelas kedokteran awal. Dalam bab sebelumnya saya telah menyebutkan penelitian kami tentang para mahasiswa S1 yang tegang, tetapi sangat berharap dapat mengikuti mata kuliah kimia mereka yang pertama di universitas. Inilah mata kuliah yang akan memberi atau tidak akan memberi mereka tiket masuk ke kurikulum kedokteran. Dan lazim diketahui bahwa mahasiswa akan melakukan apapun untuk dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Pada permulaan semester, kami memeriksa mindset mahasiswa, kemudian kami mengamati mereka selama mengikuti mata kuliah tersebut, melihat nilai mereka dan menanyakan strategi belajar yang mereka gunakan. Sekali lagi kami menemukan bahwa mahasiswa bermindset tumbuh mendapatkan nilai yang lebih baik dalam mata kuliah tersebut. Bahkan ketika mendapatkan nilai buruk pada ujian tertentu, mereka bangkit kembali pada ujian-ujian berikutnya. Tetapi ketika mahasiswa bermindset tetap mendapat nilai buruk, seringkali mereka menyerah dalam kursus ini. Dalam kursus ini setiap orang harus belajar, tetapi ada banyak cara untuk belajar. Banyak mahasiswa belajar seperti ini. Mereka membaca buku-buku pegangan dan catatan perkuliahan mereka. Jika misterinya benar-benar sulit, mereka membacanya lagi, atau mereka mungkin berusaha mengingat segala hal yang bisa diingat, seperti sebuah penyedot debu. Begitulah cara belajar mahasiswa bermindset tetap. Jika mendapat nilai buruk dalam ujian, mereka berkesimpulan bahwa
Kimia bukanlah subjek yang cocok untuk mereka akhirnya. Aku telah melakukan segala hal yang mungkin. Bukan. Sebaliknya mereka akan terkejut jika mengetahui apa yang dilakukan oleh mahasiswa bermindset tumbuh. Bahkan saya sendiri menganggapnya luar biasa. Mahasiswa bermindset tumbuh sungguh-sungguh bertanggung jawab atas proses pembelajaran dan motivasi mereka, alih-alih terjebak pada proses penghafal tanpa pikir atas materi kuliah. Mereka mengatakan, saya mencari tema dan prinsip-prinsip dasar seluruh perkuliahan, dan saya memeriksa banyak kesalahan hingga akhirnya yakin bahwa saya telah memahaminya. Mereka belajar untuk belajar, bukan hanya untuk unggul dalam ujian. Sesungguhnya inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan nilai lebih tinggi, bukan karena mereka lebih cerdas atau memiliki latar belakang sains yang lebih baik. Alih-alih kehilangan motivasi ketika pelajaran jadi membosankan atau sulit, mereka justru mengatakan, saya mempertahankan minat pada materinya, saya tetap berpikir positif dengan mengambil kimia, saya tetap memotivasi diri untuk belajar meskipun menganggap pegangannya membosankan atau instrukturnya tidak cukup. Mereka tidak membiarkan motivasi mereka hilang begitu saja. Yang paling penting adalah motivasi diri mereka. Saya mendapatkan sebuah surat elektronik dari salah seorang mahasiswa S1 saya. Tidak lama setelah saya mengajarinya tentang mindset tumbuh. Inilah cara dia belajar sebelumnya. Ketika dihadapkan pada materi yang benar-benar sulit, saya atau sudah cenderung membaca materinya berulang-ulang. Setelah mempelajarinya mindset tumbuh, dia mulai menggunakan strategi yang lebih baik dan berhasil. Profesor Dweck, ketika Heidi atau asisten dosen memberitahu hasil ujian hari ini, saya tidak tahu apakah harus menangis, haru, atau duduk saja. Mungkin Heidi akan mengatakan kepada Anda, saya tampak seperti haru memenangi undian, dan saya juga merasakan perasaan tersebut. Saya tidak percaya bahwa saya dapat mengerjakannya dengan sangat baik. Saya berharap dapat menebus kesalahan saya, dan dengan dorongan yang Anda berikan sangat berguna dalam hidup saya. Saya merasa telah mendapatkan hadiah Nobel, tetapi saya tidak mendapatkannya sendirian. Profesor Dweck, Anda tidak hanya mengajarkan teori atau Anda, tetapi juga menunjukkannya. Terima kasih atas pelajaran Anda, ini sungguh sangat berharga. Mungkin hal paling berharga yang pernah saya pelajari di Universitas Columbia, dan ya, saya akan menghadapinya atau dengan menggunakan strategi-strategi ini sebelum setiap ujian. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untukmu Heidi, yang kini tak berdaya. Juni. Lantaran berpikir dalam bentuk pembelajaran, orang-orang bermindset tumbuh memperoleh petunjuk tentang bagaimana cara menciptakan pembelajaran. Memang aneh, para mahasiswa pradokter kami yang memiliki mindset tetap akan melakukan apapun untuk mendapatkan nilai yang baik, kecuali bertanggung jawab atas proses untuk memastikan pencapaiannya nilai itu diciptakan sama. Apakah ini berarti bahwa setiap orang dengan mindset yang benar dapat melakukan segalanya dengan baik? Apakah semua anak diciptakan sama? Marilah kita menjawab pertanyaan kedua terlebih dahulu. Tidak. Sebagian anak memang berbeda. Dalam bukunya Gilfred Children, Ellen Weiner memberi penjelasan yang luar biasa tentang anak-anak yang luar biasa. Anak-anak ini tampaknya dilahirkan dengan kemampuan lebih tinggi serta dengan berbagai minat obsesif, dan yang karena terus-menerus memperturutkan minat mereka akhirnya mencapai sesuatu yang luar biasa. Mikael adalah salah seorang anak yang matang sebelum usianya. Dia terus-menerus memainkan permainan yang melibatkan huruf dan angka, membuat kedua orang tuanya harus terus menjawab pertanyaan tiada akhir tentang huruf dan angka. Dia berbicara, membaca, dan mampu mengerjakan matematika pada usia yang sangat-sangat belia.
Ibu Mikael menuturkan bahwa pada usia 4 bulan dia bertanya, "Bu, Pak, menu apa untuk makan malam nanti?" Pada usia 10 bulan dia membuat kagum orang-orang di supermarket karena mampu membaca kata-kata dari berbagai macam tanda yang ada di sana. Setiap orang beranggapan bahwa ibunya telah melakukan semacam ventriloquisme, keahlian bicara dengan suara perut. Ayahnya melaporkan bahwa pada usia 3 tahun dia tidak lagi mengerjakan aljabar, tetapi menemukan dan membuktikan kaidah-kaidah aljabar. Setiap hari ketika ayahnya pulang kerja, Mikael akan mengajaknya menuju buku matematika dan berkata, "Ayah, mari kita kerjakan." Memang Mikael memulai hidupnya dengan kemampuan istimewa, tetapi bagi saya sifat yang paling menonjol adalah kecintaannya yang luar biasa untuk belajar dan menghadapi tantangan. Orang tuanya tidak dapat memaksa untuk meninggalkan beragam aktivitas yang menuntut banyak pemikiran. Hal yang sama juga berlaku bagi setiap anak luar biasa yang digambarkan Weiner. Sebagian besar orang percaya bahwa bakat merupakan kemampuan dalam dirinya sendiri. Tetapi yang sebenarnya menghidupkan bakat ini adalah keingintahuan terus-menerus dan tanpa akhir, serta tetap mencari tantangan. Ada banyak sekali mitos tentang kemampuan, dan pencapaian utamanya tentang pribadi penyendiri yang cemerlang dan secara tiba-tiba menghasilkan hal-hal menakjubkan. Ketahuilah bahwa karya terbesar Darwin, The Origin of Species, membutuhkan kerjasama kelompok selama bertahun-tahun di bidang tersebut. Mozart bekerja lebih dari 10 tahun hingga akhirnya menghasilkan karya-karya yang kita kagumi sekarang. Untuk menemukan bola lampu tersebut, Edison pun 30 asisten termasuk karya ilmuwan yang sangat terlatih yang sering bekerja siang dan malam di laboratorium paling maju yang didanai oleh sebuah perusahaan. Apakah bakat merupakan kemampuan atau mindset? Apakah bakat itu berupa kemampuan musikal Mozart atau menyatakan bahwa Mozart terus berkarya hingga kedua tangannya cacat? Apakah bakat berupa kemampuan ilmiah Darwin atau kenyataannya bahwa Darwin tidak henti-hentinya mengumpulkan berbagai spesimen sejak masa kanak-kanak? Jenius atau tidak, kita semua memiliki keragaman minat yang dapat berkembang menjadi kemampuan. Ketika masih kanak-kanak, saya terpesona dengan banyak orang, utamanya orang dewasa. Saya heran apa yang membuat mereka istimewa. Kenyataannya beberapa tahun lalu salah seorang sepupu mengingatkan saya tentang sebuah peristiwa yang terjadi ketika kami berusia 5 tahun. Waktu itu kami berada di rumah nenek. Dia baru saja bertengkar hebat dengan ibunya perihal kapan dia boleh makan permen. Kemudian kami duduk di luar di tangga depan dan saya mengatakan kepadanya, "Jangan terlalu bodoh, orang dewasa suka berpikir kalau mereka itu berkuasa. Katakan saja ya, kemudian kamu dapat memakan permenmu kapanpun kamu mau." Apakah itu merupakan kata-kata dari seorang psikolog hebat? Yang saya tahu adalah sepupu saya mengungkapkan bahwa nasihat itu sangat bermanfaat baginya, atau yang menarik dia kemudian menjadi dokter gigi. Dapatkah saya setiap orang berlaku bijak? Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan pertama. Apakah setiap orang mampu mendapatkan hal-hal hebat dengan mindset yang benar? Dapatkah Anda masuk ke sekolah menengah umum terbenar? Dapatkah Anda masuk ke sekolah menengah umum terburuk di negara Anda, kemudian mengajari siswa-siswanya kalkulus untuk mahasiswa? Jika Anda bisa, ada satu hal yang jelas, dengan mindset yang benar dan mengajarkan yang baik, yang tepat, orang mampu melakukan sesuatu yang lebih daripada kita pikirkan. Garfield High School adalah salah satu sekolah terburuk di Los Angeles, mengatakan bahwa banyak siswanya yang dikeluarkan dan banyak gurunya yang dipecat. Mungkin merupakan penilaian yang terlalu merendahkan, tetapi tanpa berpikir dua kali, Jaime Excellence dari Stand and Deliver yang terkenal mengajari siswa-siswa Hispanik ini kalkulus tingkat universitas.
Dengan mindset tumbuh, dia bertanya, bagaimana saya dapat mengajar mereka? Bukannya, dapatkah saya mengajar mereka? Dan bagaimana mereka dapat belajar dengan baik? Bukannya, dapatkah mereka belajar? Tidak hanya mengajari kalkulus, dia bersama koleganya Benjamin James mengantarkan anak-anak tersebut ke puncak tangga nasional dalam bidang matematika pada 1987. Hanya 3 sekolah negeri lain di negara tersebut yang banyak siswanya berhasil menyelesaikan ujian Advanced Placement kalkulus. Ketiga sekolah itu antara lain adalah Stuyvesant High School dan Bronx High School of Science. Keduanya merupakan sekolah elit di New York dan berorientasi matematika dan sains. Selain itu, sebagian siswa Garfield memperoleh nilai ujian yang cukup tinggi untuk mendapatkan angka kredit di universitas. Dan seluruh negara pada tahun tersebut hanya beberapa ratus siswa Meksiko Amerika yang lulus ujian pada tingkat ini. Ini berarti ada banyak intelijensi yang selama ini disia-siakan karena meremehkan potensi siswa untuk berkembang. Marva Collins, hal yang paling sering terjadi pada anak-anak tertinggal. Katakanlah ketika mereka tinggal kelas adalah mereka diberi materi tingkat rendah dengan asumsi bahwa mereka tidak dapat menerima materi lebih tinggi. Gagasan ini berawal dari mindset tetap. Siswa ini anak-anak bodoh.